Ya, pemirsa, MK sudah menghapus adanya ambang batas 20% atau parliamentary threshold terhadap pencalonan presiden, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu ini bisa mengajukan calon presiden nantinya. Nah, ini tentu membuka ruang adanya calon presiden alternatif tanpa tersandra koalisi besar. Seperti mungkin tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Nah, kita akan membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Titi Anggreni, pengamat pemilu. Selamat pagi, Mbak Titi. Pagi, Mbak Mala. Mas Kemudian ada analis politik kita, Bang Henry Satrio. Selamat pagi, Bang Hensat. Pagi, Kemudian via daring sudah bergabung juga politisi PDIP, Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Ya, dan ada juga Bang Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Doli. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan menanggapi dulu nih terkait dengan putusan MK kemarin ke Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat putusan MK ini terhadap mungkin kondisi demokrasi kita nantinya? Sebagai orang yang sudah 3 kali melakukan uji materi terhadap pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden, tentu saja ini sebuah putusan yang patut kita syukuri ya. Apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi dan juga semua pemohon, total pemohon yang pernah menguji perkara ini ada 36. Yang kemudian di perkara 62 itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, better late than never begitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Meskipun butuh tahunan untuk menggoyahkan iman MK soal pendirian hukum terkait ambang batas pencalonan presiden. Implikasinya apa? Karena Mahkamah kan dengan putusan 62 itu satu, tidak boleh lagi ada ambang batas pencalonan presiden yang berdasarkan perolehan suara atau kursi. Jadi semua partai politik sepanjang dia berstatus sebagai partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri-sendiri ataupun bergabung. Jadi dengan demikian contoh nih, kalau peserta pemilu ada 16, maka 16 partai politik itu punya hak. Meskipun saya yakin tidak akan masing-masing tuh ya. Begitu ya. Ya, kan tidak akan seperti itu. Nah, yang berikut adalah yang juga harus ditekankan dari putusan MK tidak menghendaki ada praktik borong partai. Karena kata MK adalah tidak boleh terjadi ada dominasi partai atau gabungan partai tertentu yang membuat pilihan pemilih menjadi terbatas. Tapi ini memang diberikan tugasnya kepada Pak Doli dan kawan-kawan untuk mencari formula yang tepat. Dan oleh karena itu juga ada catatan supaya partai ini menggunakan haknya, MK mengatakan kalau ada partai politik yang tidak mencalonkan pasangan calon, maka bisa diberi sanksi tidak boleh jadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Nah, rambu-rambu MK itu harus ditindaklanjuti dengan baik oleh pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dan ada catatan juga bahwa putusan MK ini final dan mengikat, serta-merta berlaku. Jadi jangan sampai ada narasi yang mengatakan MK kan tidak menyebut spesifik kapan akan diberlakukan. Lalu ada upaya seolah-olah membuat putusan MK ini boleh terserah pembentuk undang-undang kapan mau diberlakukan. Jadi putusan MK ini berlaku setelah diucapkan. Artinya 2029 formula penghapusan ambang batas, tidak ada lagi ambang batas, itu harus sudah berlaku di pemilu kita di 2029. Berarti pembuat undang-undang harus segera mengimplementasikan begitu, Mbak? Ini kan revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk di program legislasi nasional tahun 2024, 25, prioritas legislasi 2025. Jadi momentum putusan MK ini tepat. Setelah evaluasi di 2024, pembentuk undang-undang juga akan merevisi Undang-Undang Pemilu, maka banyak sekali, sebenarnya bukan hanya putusan soal ambang batas pencalonan presiden yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Ya? Banyak, misalnya satu, rekonstruksi ambang batas parlemen. MK juga meminta agar pembentuk undang-undang merekonstruksi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Lalu juga terkait dengan sejumlah aturan main lain ya, usia. Usia kan MK minta agar diatur ulang tuh. Pasca putusan 90 ada putusan 141 yang kata MK usia itu adalah open legal policy. Jadi mudah-mudahan sebenarnya Bang Doli ini sudah diberi banyak nih judicial orders ya atau rambu-rambu oleh MK, tinggal ditindaklanjuti. Nah, kalau kita langsung ke Bang Ensa yang dari tadi udah senyum-senyum, dengan semakin terbukanya sistem demokrasi kita, siapa yang paling diuntungkan?
Ya, yang paling diuntungkan rakyat Indonesia sebetulnya, karena akan banyak kita figur-figur pemimpin yang bisa nanti maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi terkait dengan keputusan MK kemarin, sebetulnya perasaan saya itu ada 3 tuh ya. Yang pertama sih saya lega gitu, karena akhirnya 0% tanpa ambang batas, siapapun selama dia dicalonkan oleh partai politik, dia bisa menjadi calon presiden. Sehingga mungkin kita akan punya lebih dari 2 calon presiden gitu ya. Walaupun saya sih memprediksi nggak mungkin akan banyak-banyak juga, karena kan mahal ya maju ke capres itu, dan nggak semuanya Tajirudin melintir gitu kan. Jadi harus ada pemilihan lah siapa-siapa yang maju. Nah kemudian yang kedua, saya ada rasa curious juga gitu. Kenapa yang kali ini diloloskan gitu, dikabulkan? Sementara Setelah 27 kali penolakan ya? sebelum-sebelumnya kan ditolak terus. Iya. 30 kali penolakan. 30 kali. Hakimnya sama gitu ya. Saya sih kalau mau positive thinking, mungkin MK ini sedang ingin memperbaiki diri lah. Introspeksi di tahun baru. Ya, setelah kemarin mungkin merasa, wah gue ada yang salah nih keputusannya nih, gitu ya. Nah dia mau memperbaiki diri, tapi tetap aja itu pertanyaan boleh kan ya, kalau kita tanya kenapa yang sekarang diokekan gitu ya. Baik. Apakah terkait dengan yang nomor 3? Jangan-jangan memang pengaruhnya nggak terlalu banyak di 2029. Baik. Karena kan kalau secara politik, ngelawan incumbent itu kan berat ya. Nah ini masih ada Pak Prabowo 2029, saya sih percaya Pak Prabowo pasti akan maju lagi. Iya. Mungkin berpasangannya juga dengan Mas Gibran. Nah, karena nggak terlalu banyak pengaruhnya, udah deh biarin aja. Ya, Biarin tahan aja dulu Bang begitu Henry. ya. Kita akan bahas Biarin lebih dulu panjang gitu. mengenai ini. Karena kita mau Iya, konfirmasi karena dulu saya nih mau ke panjang nih undang-undang pelaku-pelakunya. yang dikeluarin. Tahan dulu Mas Panjang nih Tanya dulu kayaknya. ke Bang Doli dan Bang Ciko. Bang Doli, menanggapi putusan MK ini tadi kata Mbak Titi sudah diberikan rambu-rambu nih untuk MK. Bagaimana Partai Golkar sendiri menanggapinya? Ya, tentu kan sebagai warga Indonesia, negara hukum, ya kita harus menghormati karena dalam sistem hukum kita putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu ya. Jadi kita mau nggak setuju, nggak suka gitu, ya sudah diputuskan bahwa presidential threshold ini 0% gitu. Nah, tinggal saya memananya begini, putusan Mahkamah Konstitusi kali ini hampir sama dengan, bukan hampir sama dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan sistem pemilu atau secara umum sistem politik kita gitu. Nah oleh karena itu ini menambah reasoning ya, alasan kuat buat pembentuk atau pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah termasuk partai-partai politik di dalamnya untuk segera mengambil tindak lanjut ya, follow up, merevisi undang-undang ini, undang-undang pemilu termasuk undang-undang pilkada. Ya saya juga mendorong undang-undang partai politik karena nanti pasti akan saling terkait ini sebetulnya ya. Kalau kita mau menciptakan sistem pemilu yang ideal menjadi bagian sistem politik demokrasi kita yang ideal. Nah apalagi kan wacana ya tentang soal perbaikan sistem ini beberapa minggu terakhir ini setelah Pak Presiden menyatakan soal opsi ya, salah satu opsi pilkada itu kembali ke DPRD menjadi tindak lanjut dari beberapa pernyataan yang mendorong kita untuk perbaikan sistem ini mengemuka terus di masyarakat. Jadi ini kayak semacam serial ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini lanjutan serial pembahasan tentang perbaikan sistem. Nah apalagi tadi Titik mengatakan kami di DPR juga sudah memasukkan ya di dalam program prioritas tahun 2005 revisi undang-undang pemilu, undang pilkada dan partai politik. Nah jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak membahas ya revisi undang-undang ini, dan kemudian momentumnya harus memang sekarang. Jadi pertanyaan tadi kan kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan sekarang? Kalau saya ngambilnya positive thinking aja, karena memang momentumnya sekarang kalau kita mau merevisi undang-undang pemilu itu khususnya gitu. Jadi sekarang tinggal Kalau Bang Ciko dari sendiri pemerintah dari PDIP, dan baik. kemudian partai-partai politik meminta kepada fraksinya untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Baik, kalau dari Bang Ciko sendiri melihat dari partai PDIP sendiri melihat bagaimana putusan MK yang membatalkan presidensial threshold seperti apa Bang? Sebenarnya kira-kira nggak jauh beda ya.
yang pasti dan yang utama kan putusan MK ini kan sifatnya final dan binding ya. Secara konstitusional nggak ada cara lain untuk menganulir putusan MK juga. Jadi suka atau tidak, kita sebagai warga negara, apalagi insan politik, partai politik tentunya harus patuh terhadap hal ini. Itu yang pertama. Nah, tapi kita juga harus ingat adanya ketentuan parliamentary threshold ini kan hasil dari kesepakatan fraksi-fraksi dan partai politik sebelum ini. Jadi semuanya juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita harus akui bahwa semua keputusan selalu ada positif dan negatif. Tapi ya, we have to work dengan apa yang ada sekarang, yaitu putusan MK tersebut. Saya sepakat dengan Bang Doli tadi, bahwa inilah momentumnya untuk kemudian memecut partai-partai politik yang berada di parlemen untuk start melakukan revisi-revisi undang-undang yang lain. Nah, tapi semua juga harus kita lihat secara utuh, artinya apa, positif dan negatifnya tersebut. Nah, bagaimana caranya juga ke depan, artinya ada semacam akan lebih ketat lagi untuk kemudian menseleksi organisasi-organisasi yang bisa kita sebut sebagai partai politik, karena sudah tidak main-main lagi, karena disebutkan semua partai politik tanpa kursi di parlemen bisa mencalonkan. Gitu. Jangan sampai juga diler-leran lah gitu ya, bahwa semudah itu untuk bisa menjadi partai politik, kemudian tiba-tiba ada 200 calon presiden pada suatu hari di Indonesia ini, yang kemudian dari partai-partai politik baru yang belum teruji, belum terlihat track recordnya terkait dengan ideologi, dan ini sangat penting, kita kan memilih pemimpin gitu. Nah, kalau dari partai politik yang sudah lama berdiri misalnya, atau sudah eksis beberapa tahun, berada juga di parlemen, terlihat juga kebijakan-kebijakannya, ya kita bisa cukup yakin bagaimana calon-calon yang akan dimajukan dari partai politik tersebut. Karena kita juga harus suka atau tidak suka di dalam politik kita, di konstitusi kita menganut sistem kepartaian, dan partai politik adalah yang terdepan untuk menjadi suatu organisasi atau institusi yang bisa mencalonkan calon-calon kepala daerah, kepala pemerintahan, dan lain-lain. Jadi partai politik sendiri juga harus kemudian mawas diri, menjadi lebih kuat dalam sistem perkaderannya, dan itu tadi bagaimana nanti juga harus dipikirkan ke depannya supaya tidak ada tadi tiba-tiba ada 200 partai politik dan kemudian ada ratusan calon presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sendiri, sikap resmi kami tentu akan ditentukan nanti setelah Kongres di bulan Februari. Baik, kita juga akan menanyakan nanti ke Bang Hensat, kalau tadi sudah dikatakan bahwa ini sudah berkali-kali, bahkan sampai 30 kali ditolak, kenapa akhirnya Hakim MK ini berubah pendirian? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangannya? Nanti kita bahas usai jeda, Bang Henry, sesaat lagi pemirsa.